Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Cikatopani dengan NIM 40120111080. Saya mahasiswa jurusan Hukum semester 4 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Hukum Pertambangan. Yang akan kita bahas hari ini adalah sentralisasi kewenangan pengelolaan dan perizinan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. Baik, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam tersebut sebagaimana sudah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 tersebut juga memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Usaha di bidang mineral dan batu bara adalah industri padat modal, padat resiko, dan juga padat teknologi. Usaha di bidang mineral dan batu bara ini juga tergantung pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi di mana cadangan bahan galian. Karena mineral dan batu bara adalah kekayaan alam yang tak terbarukan, maka dalam pengelolaannya perlu dijalankan secara bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Untuk itu, pengelolaan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara harus dilakukan secara arif dan juga bijaksana. Baik, sentralisasi pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan ini, perubahan yang paling jelas di dalam revisi Undang-Undang Minerba ini salah satunya adalah penerapan sistem sentralisasi terkait kewenangan dalam mengelola dan mengatur usaha pertambangan. Revisi Undang-Undang Minerba telah menghapus kewenangan pemerintah dalam daerah yang menerbitkan izin usaha pembangunan. Desentralisasi kewenangan ini tercermin melalui perubahan pada pasal 8 serta penghapusan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Minerba, di mana pasal 4 menyebutkan mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Penguasaan dalam hal ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan juga pengawasan. Sementara pada pasal 7 dan pasal 8 mengatur mengenai kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian di dalam kembalinya sistem sentralisasi kewenangan pertambangan juga terlihat dalam ketentuan pasal 35 revisi Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan perusahaan dari pemerintah pusat. Dalam revisi Undang-Undang Minerba juga membuat pemerintah pusat memiliki kewenangan di dalam untuk memutuskan volume produksi, volume penjualan, dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batu bara. Jenis perizinan di dalam UU Minerba terbagi menjadi 3 jenis, yaitu izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, dan juga izin pertambangan rakyat. Sentralisasi yang dilakukan merupakan bentuk langkah penyederhanaan perihal perizinan usaha pertambangan yang dikhawatirkan kebijakannya memudahkan pelaku usaha ini menyebabkan makin banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha pertambangan. Walaupun memang di daerah diberikan 0,5% dari hasil kegiatan pertambangan, hal ini tidak sebanding dengan sebesarnya resiko kerusakan, baik lingkungan sosial maupun ekonomi yang akan dialami pasca tambang, karena tidak ada jaminan bahwa perusahaan sebagai pelaku usaha akan menata kembali kondisi alam seperti semula. Baik, sekian materi hari ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya Alvira Cikatopani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.